Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 48. Ya, matiin belum kerja kan? Tanya Bu Nisa, lalu meletakkan teh dan camilan di atas meja. Belum, Bu. Ayah nggak langsung ngobrol soal kerjaan. Tapi Edi yang ngomong soal kerjaan matiin. Dia sekarang belum dapat kerjaan lagi. Jelas Pak Daryo. Kerja di kantor aja ya. Ayah juga kan udah harusnya pensiun. Biar matiin yang lanjutkan. Pak Daryo diam sejenak. Ia menunduk. Rasa bersalah menyusup ke dalam dadanya saat mengingat cerita sang adik ipar yang mengatakan jika matiin bahkan tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. SMA saja tidak sampai lulus karena keterbatasan biaya. Sebenarnya matiin sudah ada niat untuk melanjutkan pendidikan dan mengambil paket C. Setidaknya ia memiliki ijazah dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ayah nggak enak, itu kan perusahaan bunda. Biar nanti ayah pensiun saat Anggun menggantikan ayah. Anggun adalah anak kandung mereka berdua yang sekarang masih duduk di sekolah menengah atas. 2 tahun lagi baru ia lulus. Jangan gitu ya, matiin juga anak bunda. Meski baru pertama kali bertemu, tapi bunda yakin dia orang yang hebat dan berbakat seperti ayah. Matiin gak punya ijazah SMA. Dia bukan anak kuliahan. Ayah semakin merasa bersalah karena anak ayah sendiri hidup seperti ini. Bu Nisa mengelus pundak sang suami. Ini saatnya kita menebus semuanya. Matiin bisa sekolah. Dia masih muda ya. Memang semua orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, berpendidikan tinggi, dan berwawasan luas. Pak Daryo ingin menebus semuanya dan menyekolahkan Matiin. Selama ini, ia hidup enak dan serba berkecukupan karena melanjutkan perusahaan sang istri. Dulu Pak Daryo juga mengambil paket C karena hanya lulusan SMP. Setelah itu ia melanjutkan kuliah agar memiliki ilmu sebelum terjun ke dunia bisnis. Betapa beruntungnya ia karena memiliki istri sebaik Bu Nisa. Awalnya Bu Nisa hanya niat membantu karena merasa bersalah. Adik Bu Nisa yang menyebabkan Pak Daryo kecelakaan dan hilang ingatan. Namun siapa sangka saat ini mereka hidup bersama sebagai pasangan. Besok kita bicarakan dengan Matiin. Ayah gak sabar mau bertemu dengan Besan. Bunda, suara cempreng seorang gadis menghentikan Pak Daryo yang sedang bicara. Kenapa sayang? Katanya janji minggu ini kita ke Paris. Gadis itu menggerutu lalu duduk di hadapan orang tuanya. Ditunggu aja ya. Besok kamu harus ikut buat ketemu abang kamu, ujar Bu Nisa. Abang dari mana? Aku kan anak satu-satunya. Anaknya ayah. Ayah pernah ceritakan. Alhamdulillah. Sekarang ayah dipertemukan lagi dengan dia. Anggun menghela napas berat. Males ah. Aku mau jalan sama teman aku besok. Anggun, kamu gak boleh kayak gitu. Kenapa? Aku gak mau. Bunda jangan maksa. Gadis itu melengos masuk ke dalam kamarnya, lalu membanting pintu dengan keras, membuat Bu Nisa harus mengusap dada menahan kesabaran. Tenang Bun, jangan sampai tekanan darah Bunda naik lagi. Anak satu tapi menguji kesabaran.
Alika sudah menceritakan soal rencana kedatangan orang tua Matiin besok siang. Syafiq tentu sangat antusias mendengarnya. B, nanti kalau cariin suami buat aku, cariin yang kayak Abi ya, celetuk Safa. Kenapa mau kayak Abi? Bukan Syafiq yang bertanya, melainkan Alika. Aku kan orangnya ngeselin, jadi pengen punya suami yang super sabar. Abi orangnya kan sabar banget menghadapi 3 orang yang menyebalkan. Kok 3? Bukannya kakak aja yang menyebalkan? Saud Alika. Safa menggelengkan kepalanya. Aku, Umi, sama Akil. Ia tertawa membuat Uminya langsung memicingkan mata. Uang jajan kamu Umi potong loh, ancam Alika. Jangan dong Mi, nanti aku lap ingus pakai apa? Masa pakai tisu? Emang pakai tisu, jorok kalau pakai baju. Pakai duit dong Mi, jawabnya lalu berlari ke dalam kamar. Umi versi muda ya, goda Syafiq. Oh, jadi Abi juga bilang Umi nyebelin. Dikit aja, banyaknya ngangenin. Alika cemberut. Rayuannya gak mempan. Dek, lihat Umi cemberut. Rayu sana, bikin Umi senyum lagi. Nanti Abi ajak jalan-jalan. Syafiq berbisik pada Akil yang sedang memainkan slime. Dedek gak mau jalan-jalan, mau ke rumah abang. Mau main sama abang, jawabnya tanpa menatap sang ayah. Besok abang kesini. Tapi dedek maunya sekarang, Bi. Mulai lagi, seharusnya memang Akil tidak diajak bicara saat sedang asik main seperti ini. Sekarang ia malah ingin menemui Matiin. Akil sangat suka bermain bersama Matiin. Ia tidak pernah sekalipun menjahili kakak iparnya. Berbeda sekali pada Safa. Setiap hari pasti saja ada tingkah Akil yang membuat kakaknya itu kesal dan marah-marah. Besok aja ya. Sekarang dedek cuci tangan, simpan slime di tempatnya. Kita mau ke rumah kakek. Kakek lagi sakit, mau jenguk Akil. Habis jenguk, kakek main di kolam ya, Bi. Syafiq terdiam sebelum menganggukkan kepalanya. Akil bersorak gembira, lalu membawa mainannya itu untuk ditaruh di tempatnya. Lelaki itu beralih pada sang istri yang melipat tangannya di perut. Gak usah dirayu, Syafiq terkekeh. Tingkah Alika masih sama saja, tapi itu yang membuat Syafiq tidak pernah merasa bosan. Rafael duduk termenung di sisi ranjang. Ia belum bisa sepenuhnya melupakan Hana. Beberapa kali ia tidak sengaja bertemu dengan Hana saat wanita itu bersama suaminya. Kemesraan Hana dan Matiin berhasil menggores luka di hati Rafael. Bukan mereka yang salah. Mereka juga tidak tahu jika Rafael melihat. Rafa, katanya mau antar ibu ke toko kue. Suara sang ibu membuat Rafael tersadar dari lamunannya. Iya Bu, ia meraih kunci motor dan juga jaket miliknya sebelum keluar dari kamar. Habis dari toko, kamu jadi ikut kajian? Tanya Bu Yuni. Insya Allah Bu. Bu Yuni tersenyum. Ia merasa bangga pada Rafael. Lelaki itu bisa tetap bertahan dalam kebaikan yang awalnya dibangun karena ingin bersanding dengan Hana. Wanita parubaya itu juga pernah merasakan takut saat anaknya mengatakan Hana sudah menikah. Tapi ternyata yang ditakutkan tidak terjadi. Bu Yuni membayangkan Rafael akan kembali seperti dulu saat cintanya ditolak, namun ternyata tidak. Rafael tetap istiqomah untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka sampai di toko hanya 15 menit.
Mau ikut ibu ke dalam? Tanya Bu Yuni. Iya, masa Rafa biarin ibu bawa belanjaan sendiri? Jawabnya sambil tersenyum. Keduanya masuk ke dalam toko kue terbesar di kota Bogor. Rafael terus mengikuti sang ibu dari belakang sambil membawa keranjang belanjaan. Rafael mundur saat sang ibu bergeser untuk melihat kue di sebelah kiri. Lelaki itu menabrak seorang di belakang. Ia langsung berbalik. Maaf. Ia menunduk untuk membantu, tapi kepala mereka malah terbentur. Keduanya sontak berdiri. Hati-hati dong bang, tegur gadis itu, lalu membawa satu bungkus kue yang terjatuh dari tangan Rafael. Rafael terdiam menatap gadis itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kira-kira siapa ya gadis yang ditabrak oleh Rafael? Tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.